Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kode etik TI, Cyber Law, dan UU ITE. Untuk kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Budi Setio dengan NIM 201180115. Yang kedua Fahrul Husaini dengan NIM 201180119. Yang ketiga Muhammad Rizky dengan NIM 201180053. Yang terakhir saya sendiri Nias Apriani dengan NIM 201180057. Nah, untuk pembahasan presentasi kali ini apa saja yang akan dibahas? Yang pertama itu ada pengertian etika profesi dan cyber law. Yang kedua, apa saja kode etik profesi. Itu yang ketiga, apa tujuan cyber law, dan yang keempat, contoh cyber law di bidang TI. Masuk untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian etika profesi. Apa itu etika profesi? Merupakan keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Untuk kode etik profesi bidang teknologi informatika ada 4. Yang pertama ada kode etik seorang profesional teknologi informasi. Yang kedua ada kode etik pengguna internet. Yang ketiga etika programmer. Yang keempat tanggung jawab profesi TI. Kode etik seorang profesi teknologi informasi. Nah, dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Untuk kode etik pengguna internet, yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal. Yang berikutnya, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Selanjutnya, tidak mempergunakan, mempublikasikan, atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Bila mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar, atau bentuk materi, dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta. Untuk yang berikutnya, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk dimiliki pihak lain. Selanjutnya, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat, internet umumnya, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Untuk yang terakhir ada untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Nah, untuk etika programmer akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rizky. Oke, kali ini kita akan membahas tentang etika programmer. Yang pertama yaitu seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware atau jenis virus gitu ya. Terus seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Jadi untuk mempermudah orang-orang yang mau mengikuti source code. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja atau membingungkan atau tidak akurat. Jadi dia membuat dokumentasi yang ngaco gitu ya. Terus seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta.
kecuali telah membeli atau meminta izin si pembuat. Seorang programmer juga tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang tidak didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Programmer juga tidak boleh mencuri software, khususnya software development tool atau software yang buat development itu ya jenisnya. Programmer juga tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Di programmer cari-cari kesempatan gitu ya. Terus programmer juga tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Ini banyak kasusnya ya di real life. Programmer juga tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Nah, ini juga tidak boleh memperjualbelikan. Programmer juga tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. Terus programmer juga tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Terus selanjutnya juga programmer tidak boleh mempermalukan profesinya. Programmer tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Programmer juga tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug tersebut. Jadi dia sengaja membuat bug yang ujung-ujungnya juga jadi uang buat dia. Itu nggak boleh. Programmer juga harus mengikuti perkembangan ilmu komputer. Jelas ya. Untuk selanjutnya tanggung jawab profesi IT akan diteruskan oleh Mas Fahrul. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tanggung jawab profesi TI. Nah, seorang IT harus mengetahui dan mempraktikkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Nah, kemudian mempunyai ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Nah, kemudian mampu melakukan pendekatan disipliner. Nah, kemudian mampu bekerja sama dan cepat tanggap terhadap masalah klien. Nah, di sini sangat penting karena apa? Karena setiap pekerjaan itu pasti orang yang memiliki pekerjaan itu pasti dia harus mempunyai tanggung jawab. Nah, profesi IT, TI, nah di sini tanggung jawabnya seperti ini. Nah, jadi tidak hanya tentang program, tapi juga tentang kedisiplinan kita, kemudian sikap kita dalam bekerja. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan yaitu tentang contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Nah, apa aja? Salah satunya ada kejahatan komputer, netiquette, e-commerce, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, kejahatan komputer ini contohnya seperti kita menggunakan komputer secara ilegal, atau mungkin kita melakukan spam, kemudian carding, atau carding itu pencurian ya, pencurian baik berupa pencurian data ataupun yang lainnya. Nah, itu termasuk juga dalam kejahatan komputer. Kemudian ada netiquette. Nah, netiquette ini merupakan sebuah etika atau acuan yang berkomunikasi menggunakan internet. Nah, jadi seperti teman-teman itu saat komunikasi di internet, nah, teman-teman harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, intinya tidak mengandung unsur-unsur sara. Karena apa? Karena itu termasuk pelanggaran juga di bidang IT ini. Nah, kemudian ada e-commerce atau jual beli, transaksi jual beli. Nah, seperti itu. Jual beli melalui internet ya. Kemudian ada pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini meliputi pembajakan ya, pembajakan program, pembajakan dan yang lainnya. Nah, itu termasuk pelanggaran juga di sini. Nah, makanya teman-teman baik ini yang bukan di bidang IT ataupun yang di bidang IT, untuk semuanya saja. Nah, kejahatan komputer ini sekarang sudah ada tentang undang-undangnya. Nah, seperti apa? Nah, di sini. Nah, jadi ada etika teknologi informasi dalam undang-undang. Nah, jadi kejahatan itu diatur dalam undang-undang. Nah, di Indonesia ada 2 undang-undang yang mengatur tentang
teknologi informasi. Nah, yang pertama ada Undang-Undang tentang HAKI atau Hak Cipta. Nah, yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003 yang di dalamnya itu mengatur tentang hak cipta. Nah, hak cipta ini banyak ya, ada hak cipta lagu, kemudian dan lain sebagainya, termasuk program juga. Nah, kemudian yang kedua ada UU tentang ITE atau Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk di pengertian cyber law. Apa itu cyber law? Nah, cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Nah, gitu. Jadi ini berisi tentang hukum di dunia maya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk bahasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Budi. Terima kasih. Oke, saya di sini akan melanjutkan dari presentasi Mas Fahrul, yaitu tujuan cyber law. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencurian uang dan kejahatan terorisme. Alasan cyber law penting untuk hukum di Indonesia. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law. Mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Contoh kasus yang berkaitan dengan cyber law. Salah satu contoh kasus dalam kejahatan cyber yaitu kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009 sampai 2014, yaitu Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang yang mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Beliau yaitu Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang disebut dengan UU ITE, yang mengatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dengan hak yang telah disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.